Hai Sobat Movie semuanya, selamat datang di Movie Digger Channel. Sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus menyajikan alur cerita film favorit Diggers. Hari ini kita akan membahas film yang berjudul Monster Hunter. Film ini dibintangi oleh Milla Jovovich yang terkenal lewat franchise film Resident Evil-nya. Film ini bercerita tentang seorang tentara yang terjebak di dunia para monster ganas dan mengerikan, di mana dia harus bertarung dengan para monster-monster itu. Apakah si tokoh utama ini dapat selamat dan seperti apa ceritanya? Langsung aja, let's check the movie out. Di sebuah dimensi yang bernama New World, diperlihatkan sekelompok petualang yang sedang mengarungi lautan pasir dengan kapal untuk menuju ke sebuah tower misterius. Pada saat itu, sang kapten terlihat memiliki sebuah firasat buruk. Benar saja, kapal mereka diserang oleh monster besar yang bernama Diablos. Monster ini selalu bersembunyi lewat pasir sehingga sulit sekali dideteksi. Tanpa ampun, Diablos ini menyerang kapal tersebut dan mengakibatkan salah satu dari para petualang itu jatuh dari kapal. Scene berpindah pada satu regu pasukan PBB yang dipimpin oleh Kapten Natalie yang sedang menyisir sebuah lokasi yang mereka curigai. Pasalnya, di sana terdapat laporan bahwa tim Bravo telah diserang oleh sesuatu yang tidak diketahui dan telah hilang kontak setelahnya. Saat tiba di lokasi tersebut, mereka melihat batu prasasti yang berjejer di sepanjang jalan. Mereka akhirnya menemukan jejak dari tim Bravo, namun anehnya, jejak itu tiba-tiba hilang bak ditelan bumi. Saat itu, tiba-tiba saja terdapat awan hitam besar yang mendatangi mereka. Mereka semua memutuskan untuk kembali ke markas, namun sayangnya badai tersebut datang begitu cepat dan mereka dilahap oleh badai tersebut. Di dalam badai tersebut, terdapat begitu banyak petir yang menyambar. Saat petir itu menyambar pada batu-batu prasasti yang ada di sana, tiba-tiba saja terbukalah celah pada bumi dan akhirnya mereka terperosok ke dalam celah tersebut. Setelah beberapa saat kemudian mereka tersadar mereka telah berada di lokasi gurun pasir putih yang sangat luas dan tempat itu tidak ada di dalam peta. Di sana nampak sebuah tower yang misterius. Untungnya kerusakan mobil mereka tidak begitu parah, namun GPS dan alat komunikasi mereka sama sekali tidak berfungsi tanpa ada alasan yang jelas. Salah satu prajurit mencoba memeriksa daerah sekitar dan menemukan suatu hal yang sangat aneh. Ternyata terdapat bangkai kendaraan dari tim Bravo yang sedang mereka cari-cari. Nampak juga beberapa prajurit dari tim Bravo yang hangus terbakar di sana. Anehnya, pasir di sekitar lokasi kejadian tersebut telah berubah menjadi serpian kaca. Hal itu berarti mengindikasikan bahwa para prajurit dari tim Bravo tersebut telah terbakar oleh api dengan suhu yang sangat panas. Mereka pun merasa sangat kebingungan mengenai siapa yang sebenarnya telah menyerang tim Bravo. Hal ini dikarenakan jejak dari penyerang tersebut sama sekali tidak ditemukan. Mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan demi mencari sebuah petunjuk. Dari kejauhan, seorang pria petualang yang terjatuh dari kapal di scene pertama tadi melihat rombongan dari Kapten Natalie. Saat perjalanan, rombongan itu berhenti karena melihat ada tulang belulang dari sebuah makhluk besar di depan mereka. Mereka mulai bertanya-tanya dan merasa heran tentang siapa makhluk yang memiliki tulang-tulang besar itu. Pria itu menembakkan panah ke lokasi para rombongan itu dengan maksud memberi peringatan. Namun sayangnya, hal itu menimbulkan salah paham. Pria itu malah ditembaki oleh rombongan Kapten Natalie.
Tak lama setelah itu, Kapten Natalie menyuruh anak buahnya untuk menghentikan tembakan karena dia merasakan ada sesuatu hal yang aneh. Ternyata benar, di balik pasir, Diablos datang menuju mereka untuk menyerang. Mereka pun akhirnya kabur, tapi hal itu pun sia-sia karena Diablos berhasil mengejar dan membuat salah satu mobil terbalik. Perlawanan pun dilakukan, tembakan bertubi-tubi diarahkan ke Diablos, namun hal itu sia-sia karena Diablos ternyata kebal terhadap peluru. Saat Diablos lengah, akhirnya pasukan Kapten Natalie berhasil kabur dan berlindung di sebuah gua. Namun naas, ternyata di dalam gua tersebut terdapat monster laba-laba yang menyerang Natalie sampai membuatnya tidak tersadar. Karena mengira Kapten Natalie mati, para pasukan yang tersisa kabur menyelamatkan diri, namun satu persatu dari mereka akhirnya ditangkap oleh laba-laba tersebut. Natalie tersadar dan mendapati dirinya telah berada di dalam kepompong. Saat dia berhasil keluar, dia melihat anak buahnya sudah mati. Setelah itu, Natalie kabur dan berusaha mencari peralatan yang kiranya bisa membantu dirinya. Di tengah perjalanan kaburnya itu, Natalie bertemu salah satu anak buahnya yang sangat terluka parah. Namun, mereka dihadang oleh monster laba-laba lagi. Karena hal itu, anak buah Natalie menghadang laba-laba itu agar Natalie bisa menyelamatkan dirinya. Natalie pun akhirnya bisa keluar dari gua itu. Dari luar, Natalie melihat bahwa para monster laba-laba itu ternyata takut terhadap sinar matahari. Setelah mengecek tubuh dan mengobati luka-lukanya, Natalie dengan penuh kesakitan mencoba pergi dari area gua monster itu. Sesampainya dia di daerah tertinggi di daerah itu, dia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke lautan pasir yang berada di luar area para monster laba-laba itu. Karena ada lemparan batu itu, Diablos keluar dari dalam pasir. Diablos akan selalu muncul setiap ada pergerakan di atas permukaan pasir. Hal itu membuat Natalie terjebak dan tidak bisa kabur kemana-mana. Sembari tertatih, Natalie mencoba menyusuri daerah sekitar dan ingin mencari air untuk minum. Sampailah dia di sebuah area di mana terdapat sebuah bangkai kapal. Saat dia memasuki area tersebut, tiba-tiba dia didekap oleh seorang pria. Natalie yang mengira pemuda itu akan berbuat jahat pun melakukan perlawanan kuat. Akhirnya mereka bertarung dengan sangat sengit dan saling membalas pukulan. Si pria itu pada akhirnya bisa mengalahkan Natalie, dan saat Natalie pingsan, pria itu mengikatnya dengan sebuah tali. Natalie pun dibawa ke tempat persembunyian si pria itu karena malam hari akan tiba. Saat malam tiba, para monster laba-laba akan mulai keluar dari sarangnya. Sesampainya di tempat persembunyiannya, si pria itu mengobati luka yang dia derita akibat bertarung dengan Natalie. Pagi harinya, si pria tersebut melihat keadaan sekitar. Dia mendapati bahwa Diablos masih berada di lautan pasir dan bergerak mengelilingi mereka. Setelah itu, si pria kembali ke tempat persembunyiannya dan mendapati Natalie sudah tidak ada di tempatnya. Tak lama kemudian, Natalie muncul dan menyerang pria itu hingga pingsan dan mengikatnya. Natalie mencoba minum dari tempat penyimpanan air pria tersebut. Saat akan minum, pria itu malah menendang Natalie. Hal itu tentu saja membuat Natalie sangat marah hingga melempar barang-barang. Natalie juga mengenai sebuah altar tempat pria tersebut biasa berdoa. Melihat hal itu, si pria akhirnya merasa sangat marah dan langsung bangkit dari tempatnya. Dengan tali yang masih terlilit di tubuhnya, dia langsung menyerang Natalie dan membuat mereka kembali bertarung. Karena sengitnya pertarungan yang mereka lakukan, tanpa tersadar mereka sampai terlempar dari tempat persembunyiannya.
Saat mereka terlempar itu, naasnya si pria malah masuk ke sarang para monster laba-laba. Melihat hal itu, Natalie justru merasa tidak tega dan berusaha menolong pria itu untuk keluar dari gua. Dengan usaha yang sangat keras, akhirnya Natalie berhasil menyelamatkan si pria itu. Natalie memutuskan untuk melepaskan ikatan yang ada pada pria itu. Saat tali sudah terlepas, si pria itu masih saja merasa sangat waspada dengan Natalie. Natalie kemudian merogoh kantongnya dan memberikan sisa coklat yang dia miliki kepada si pria itu. Coklat itu pun langsung dimakannya dengan sangat lahap dan ternyata dia sangat menyukai coklat itu. Melihat kebaikan hati Natalie, pria itu menjadi tersadar bahwa Natalie bukanlah sebuah ancaman. Untuk membalas kebaikan Natalie, pemuda itu memberikan botol yang berisi minuman. Natalie yang sudah kehausan sejak awal pun segera meminumnya. Si pemuda itu ternyata mengetahui bahwa Natalie datang dari dunia lain. Dengan bahasa isyarat, si pria itu menjelaskan kalau Natalie ingin kembali ke dunianya, dia harus mendatangi sebuah tower yang selalu ditutupi kabut. Namun, untuk mencapai ke sana, mereka harus terlebih dahulu memikirkan cara untuk menghindari Diablos yang selalu berkeliaran di sekitar mereka. Natalie pun teringat bahwa dia memiliki RPG di mobilnya yang bisa digunakan untuk menyerang Diablos, dan dia mengatakan hal tersebut pada si pria. Namun, si pria itu menolak usulan Natalie. Si pria memiliki ide lain, yaitu dengan memanfaatkan jarum sengat beracun milik monster laba-laba yang bisa melumpuhkan Diablos. Setelah malam tiba, Natalie berusaha memancing keluar monster laba-laba. Hal itu pun berhasil dan membuat salah satu monster laba-laba keluar dari sarangnya. Monster laba-laba itu pun langsung mendatangi Natalie. Mengetahui hal itu, Natalie langsung saja berlari menuju ke area yang telah ia siapkan. Di area tersebut telah terpasang sebuah jebakan. Saat monster itu terkena jebakan, si pria pun muncul dan langsung memotong kepala monster itu. Setelah monster laba-laba itu mati, mereka mengambil jarum beracun itu dan kemudian berlari menuju tempat persembunyiannya. Sembari menunggu terbitnya matahari, mereka berdua mengobrol. Natalie menceritakan tentang dirinya dan dia memberitahukan kalau dia adalah seorang prajurit. Mendengar hal itu, si pemuda langsung bereaksi dengan menunjukkan gerakan seperti seorang pemburu. Karena hal itu, Natalie menjulukinya sebagai The Hunter. Di luar tempat persembunyiannya, terdapat banyak sekali monster laba-laba yang menyerang dan mencoba masuk ke tempat persembunyian mereka. The Hunter pun mulai berdoa. The Hunter menjelaskan kepada Natalie bahwa patung yang ada di altar doa merupakan perwujudan dari keluarganya yang telah mati saat desanya diserang oleh para monster. Pagi pun datang dan matahari telah terbit. The Hunter mengambil jarum sengat dari monster laba-laba yang sebelumnya telah mereka tangkap dan melumurkan racunnya pada sebuah panah. Selain itu, mereka juga mempersiapkan berbagai peralatan yang akan digunakan untuk menyerang Diablos. Tak hanya itu, Natalie juga berlatih dengan setiap senjata yang dia dapatkan dari kapal yang terdampar. Natalie juga berlatih bersama The Hunter menggunakan pedang ganda. Ternyata, pedang itu memiliki sebuah kekuatan. Kekuatan itu merupakan sebuah percikan api yang akan aktif ketika kedua bilah pedang itu didekatkan. Saat penyerangan pun tiba, mereka melemparkan gentong yang berisi pasir untuk memancing keluar Diablos. Setelah Diablos keluar, mereka pun langsung berlari menuju mobil milik Natalie. Beberapa saat kemudian, mereka pun memutuskan untuk berhenti. Saat mereka berhenti, ternyata Diablos juga ikut berhenti mengejar karena Diablos tidak mendeteksi sebuah gerakan.
Tak lama setelah itu, The Hunter memutuskan menjadikan dirinya sebagai umpan dan meminta Natalie untuk pergi ke mobilnya. Hunter pun berhasil menyerang dan mengenai mata Diablos menggunakan anak panah yang telah ia lumuri racun. Namun hal itu masih tidak cukup. Diablos masih bisa bangkit dan berdiri serta kembali menyerang Hunter. Natalie menembakkan senjata ke arah Diablos untuk mengalihkan perhatiannya dari Hunter. Tak lama setelah itu, Diablos mulai terjatuh. Ternyata racun yang mengenainya tadi membutuhkan waktu agar dapat menyebar dan melukai Diablos. Hunter dan Natalie pun bergantian menyerang Diablos. Pada akhirnya, mereka berdua pun berhasil mengalahkan Diablos. Hunter pun mulai tidak sadarkan diri karena serangan Diablos. Untuk itu, Natalie mengambil sebagian kulit dari Diablos untuk digunakan sebagai alas untuk membawa Hunter. Natalie pun menarik tubuh Hunter hingga malam tiba. Celakanya, badai pasir datang dan menerjang mereka berdua. Di tengah badai itu, Natalie mendirikan tenda sebagai tempat berlindung. Di sana, Natalie berusaha untuk mengobati luka pada tubuh Hunter. Saat pagi harinya, Natalie pun terbangun dan keluar dari tumpukan pasir. Dia kemudian mengecek keadaan Hunter. Tak lama kemudian, Hunter pun juga ikut terbangun. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah oase yang dipenuhi tumbuhan yang rimbun. Setelah masuk pada oase tersebut, mereka menemukan sebuah danau. Natalie yang ingin minum dari air danau tersebut dikejutkan dengan kemunculan monster yang ingin menyerangnya. Dengan sigap, Hunter pun langsung menebas monster tersebut sebelum berhasil menyerang Natalie. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk beristirahat sembari memakan daging dari monster yang barusan dibunuh oleh Hunter. Pada malam harinya, mereka berdua terbangun dari tidurnya dan melihat kebakaran yang sangat hebat di depan matanya, yang mana kebakaran itu adalah ulah dari seekor naga yang bernama Rathalos. Akibat kebakaran itu, sekelompok monster lari karena ketakutan. Karena para monster itu berlarian ke arah mereka, Hunter dan Natalie pun ikut berlari dan menghindar. Tiba-tiba dari atas muncullah seorang pria yang mengayunkan pedang berapinya ke sekelompok monster yang sedang berlari. Hal itu membuat sekelompok monster itu pergi sehingga Natalie bisa terhindar dari kejaran monster itu. Di tempat lain, Hunter yang hampir masuk jurang juga diselamatkan oleh seorang wanita. Karena telah ditolong, Natalie ingin mengucapkan terima kasih. Bukannya disambut, Natalie malah mendapat pukulan di wajahnya dan membuatnya seketika pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Natalie terkurung di sebuah jeruji besi. Natalie akhirnya berhasil kabur, kemudian Hunter mendatanginya untuk dikenalkan pada seseorang yang bernama Admiral. Admiral ini ternyata bisa berbahasa Inggris. Dia pun menjelaskan pada Natalie alasan kenapa dia mengurung Natalie. Dahulu kala ada orang yang datang ke dunia ini melewati portal yang sama dengan yang dilewati Natalie, dan orang itu malah membuat banyak kehancuran dan kekacauan pada dunia ini. Admiral kemudian juga menjelaskan bahwa saat ini dia sedang dalam misi memeriksa kejanggalan yang ada di Sky Tower. Sky Tower adalah peninggalan peradaban kuno yang mana tower ini telah membuka portal antara dua dunia yang mengakibatkan Natalie terlempar ke dunia ini. Karena melihat kejanggalan pada Sky Tower, Admiral takut akan terjadi bencana entah di dunia ini atau di dunia Natalie. Untuk itu, dia dan anak buahnya ingin memeriksanya secara langsung. Misi ini berbahaya karena Sky Tower dijaga oleh naga yang bernama Rathalos. Rathalos dikenal sebagai monster yang sangat kuat.
Rathalos akan berada pada kondisi yang mudah diserang pada saat dia akan menyemburkan api dari mulutnya. Mendengar hal itu pun, Natalie bergabung dengan pasukan Admiral. Keesokan harinya, misi pun mulai dijalankan. Mereka berjalan melalui perbukitan terjal menuju Sky Tower. Setelah perjalanan yang cukup berbahaya itu, akhirnya mereka tiba di gerbang Sky Tower saat malam hari. Menyambut kedatangan mereka, Sky Tower memunculkan badai yang menyelimutinya. Di depannya pun terlihat portal antara dunia mulai bergejolak tidak stabil. Admiral dan kelompoknya akhirnya melanjutkan perjalanan menuju pusat dari Sky Tower. Di tengah perjalanan, Admiral merasakan kehadiran dari Rathalos. Mereka pun memutuskan berpencar dan bersembunyi. Benar saja, tak lama setelah itu, Rathalos muncul. Admiral pun memutuskan untuk menjadi umpan dan dia pun muncul tepat di depan Rathalos agar anggotanya bisa menyerang Rathalos secara tiba-tiba. Di saat pertempuran terjadi, Natalie berhasil melukai Rathalos menggunakan pedang gandanya. Tiba-tiba portal yang menghubungkan bumi terbuka dan Rathalos pergi menuju portal itu. Natalie yang tidak mau Rathalos sampai ke bumi akhirnya mengejar Rathalos. Karena menghindari semburan api Rathalos, Natalie terjatuh dari tebing dan masuk ke dalam portal. Natalie pun akhirnya terlempar kembali ke bumi. Dia didekati oleh sekelompok tentara yang ternyata selama ini sedang dalam misi pencarian dirinya. Setelah itu, dia dibawa masuk ke dalam helikopter. Tak lama, muncul portal di depan mereka. Dari portal itu, muncullah Rathalos dan menyerang para tentara. Karena serangan itu, helikopter yang dinaiki Natalie pun akhirnya terjatuh. Pasukan militer yang ada itu pun habis tak bersisa, diserang dan dimakan oleh Rathalos. Natalie yang berhasil selamat berlari ke arah Rathalos dan menyerangnya. Serangan itu berhasil merobek salah satu sayap Rathalos. Di saat Rathalos membuka mulutnya, Natalie melemparkan bom dan meledak saat di dalam tenggorokan Rathalos. Sesaat Rathalos tumbang, ternyata dia belum juga mati. Natalie yang terdesak dan kebingungan akhirnya mendapat bantuan dari Hunter. Hunter menembaki Rathalos terus-menerus dengan panah bom. Mendapat serangan itu, akhirnya Rathalos benar-benar mati. Ternyata Admiral juga datang ke bumi untuk menemui Natalie. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin ada lagi monster dari dunianya yang menyeberangi portal dan menyerang bumi. Tak lama kemudian, portal kembali terbuka dan terlihat seekor naga yang bernama Goremagala. Mereka bertiga pun kembali memasuki portal dan berniat menghancurkan portal Sky Tower. Mereka pun berhasil memancing Goremagala untuk memasuki dunia monster kembali. Di tengah pertempuran itu, sekaligus di akhir film, tiba-tiba diperlihatkan sesosok misterius yang sedang mengawasi. Entah siapa manusia berjubah itu. Dan filmnya pun akhirnya selesai. Demikian alur cerita film hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng untuk notifikasi alur cerita film favorit Diggers. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.